warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Baiknya. Coba sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu wajahnya kurang ke atas deh. Pripun, Bu? Ya, wajahnya kurang ke atas lagi. Oh, nggih, sampun. Nah. Oh ya, siapa yang belum masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Sudah masuk semua, Bu. Masuk semua. Muhib terlambat tadi, Bu. Masuk. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran hari kemarin? Saya lupa, Bu. Kemarin Kemarin main bola, kita Bu. belajar tentang akhlak tercela, yaitu tentang munafik. Nah, untuk yang sekarang, Ibu akan menyampaikan materi tentang adab bertamu. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini dengan membaca buku diharapkan kita bisa menjelaskan tentang adab bertamu yang baik. Setelah melihat PowerPoint yang Ibu sajikan, kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempraktekkan ketika kita sedang bertamu. Beretika bertamu itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Sri. Itu, Bu, mengucapkan salam dulu. Ya, pinter. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, Ya, Mas Lukman. mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Siapa lagi? Coba Mas Bu Muhi. Guru. Ya, Mas Bu Muhlasin. Guru. Jangan duduk kalau belum disuruh duduk. Gimana Mas Halo. Muhlasin? Jangan duduk kalau belum disuruh duduk. Iya, betul sekali. Jangan duduk sebelum kita dipersilahkan duduk. Itu semua jawaban betul semua ya. Jadi sebelum kita bertamu itu ada tata aturannya. Beretika bertamu itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Seperti apa? Bersikap ramah, berpakaian sopan, banyak senyum. Nah, selain itu kita juga tidak boleh menyusahkan tuan rumah. Misalnya apa? Mas Muhlasin ketika bermain ke rumah Mbak Sri minta dibelikan susu, minta dibikinkan rujak. Baik apa enggak? Merepotkan, Bu. Karena itu bisa merepotkan. Mungkin Mbak Sri sedang tidak punya gula, minta dibuatkan rujak, itu kan bisa merepotkan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan tentang adab-adab bertamu yang baik. Yang pertama, sebelum memasuki rumah itu, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah kita mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Coba Mbak Leli, kalau sudah 3 kali kok tidak ada jawaban dari tuan rumah, Mbak Leli terus mau apa? Dobrak pintunya, Bu. Guru, nggak ada orang, mungkin Bu Guru sepi, jadi pulang lagi. Oh iya, pinter Mbak Leli. Betul sekali ya. Kalau kita kok mengetuk pintu sampai 3 kali tidak ada jawaban, itu lebih baik kita pulang. Bu, kalau ditunggu boleh, Bu. Kalau ditunggu di depan pintu boleh enggak? Maaf sayang, sebaiknya itu kita pulang. Barangkali nanti kalau Mbak Sri nunggu sampai maghrib, nggak keluar-keluar orangnya, Mbak Sri mau ngapain di situ? Mau nebeng sholat dulu, Bu. Oh, Bisa masuk. Karena yang lebih baik itu kita pulang.
ya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita mengetuk pintu, kita juga harus memperhatikan waktu ketika berkunjung. Mungkin sekarang kita memberi kabar dulu, jadi kita bisa mengetahui orang yang kita kunjungi itu sedang berada di rumah atau sedang keluar. Kan bisa waktu libur atau pas ketika sore hari, jam-jam istirahat, itu kita bisa gunakan untuk berkunjung ke rumah teman atau saudara. Nah, selanjutnya kita harus berpakaian sopan. Kita itu berpakaian sopan sebagai penghormatan kita terhadap tuan rumah. Maksud menjaga busananya itu pakaian yang bersih dan sopan. Jangan sampai kita itu memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya kita diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Nah, Mas Mukhlasin kemarin ketika bermain cuma pakai kaos dalam ya. Gitu. Itu diperhatikan. Besok jangan Biasaan, pakai Bu. kaos dalam lagi. Sumup Biasa, Bu. Ya, setelah berpakaian sopan, kita juga berkunjung punya niat yang baik. Niat yang baik itu apa maksudnya? Kita harus meluruskan niat. Mungkin di situ ada orang tua, menjenguk orang yang sakit, memberikan kabar gembira. Mas Bu, Mugi kalau niatnya minta sodako gimana, Bu? Minta mau minta sumbangan. sodakoh, Sumbangan. Mbak Sri mau minta sodakoh. Iya, kan ada pembangunan masjid, Bu. Minta sumbangan. Ya boleh, kita boleh memberikan sedekah, tapi jangan merasa terpaksa. Kita harus memberikan sedekah dengan rasa yang ikhlas. Nah, setelah berkunjung dengan yang baik, niat yang baik, kita juga harus menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun bukan cuma dari pakaian saja ya. Coba ada yang tahu bagaimana menjaga sopan santun selain kita berpakaian yang rapi? Berkata yang baik, Bu Guru. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu Guru. Ya, Mbak Lele? Duduknya harus yang baik, Bu Guru. Nggak boleh tengkleng. Duduknya harus yang baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak boleh melihat ke dalam, Bu. Iya, betul sekali Mas Mugi. Kita tidak boleh melihat ke dalam. Terus kita juga tidak boleh ngintip. Ada yang sok ngintip nggak kalau lagi bermain? Mukhlasin, Bu, biasanya, Bu. enggak Selain kok. menjaga Tarik. Kalau cuma sedikit ya. Selain menjaga sopan santun dalam berucap, bertutur kata, itu maksudnya apa? Supaya kita menjaga perasaan tuan rumah. Ditakutkan kita itu menyinggungnya ya. Setelah menjaga sopan santun, kita juga harus memperhatikan batas waktu untuk berkunjung. Batas waktu berkunjung itu berapa hari ya? Mas 3 Lukman? ribu. 3 ribu. Iya, betul sekali Mbak Sri. 1 kali 24 jam. Kenapa? 1 kali 24 jam, Bu. Oh, enggak, 1 kali 24 jam itu lapor Pak RT, enggak, Mas Lukman? Nggih, Bu. Iya, betul sekali. Memperhatikan batas waktu berkunjung. Ditakutkan kita itu bisa menyakiti hati tuan rumah, ya. Jadi Iya, Bu. tuan rumah. Nah, ketika dalam berkunjung itu kenapa dibatasi 3 hari? Karena ditakutkan kita itu menyakiti hati tuan rumah. Sedangkan masa bertamu itu hanya dibolehkan tidak 3 hari saja.
Sesudah itu, sedekah tidak halal bagi si tamu. Jika tamu lebih lama dapat menyakiti hati tuan rumah. Itu menurut hadis riwayat Baihaqi. Setelah kalian berkunjung memperhatikan batas waktu, jika mau berpamitan, jangan lupa untuk mengucapkan salam terlebih dulu. Apalagi dengan mengucapkan terima kasih dengan tuan rumah. Sambil minta oleh-oleh, Bu. Oh, minta oleh-oleh. Ya, mudah-mudahan tidak merepotkan Boleh, ya. enggak? Ya. Nah, itu pembelajaran yang dapat Ibu sajikan. Sekarang Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok Ya, Bu. dan kelompok Ya, putra. Bu. Dari pemaparan tadi, coba kalian tulis di situ tentang adab-adab bertamu yang baik menurut ajaran Islam. Yo, monggo diambil. Ini surat, ini LKPD-nya dibagikan, Mas Lukman. Oke, Bu. Sudah, Bu. Kenapa Lukman? Sampun, Bu. Saya belum, Bu. Bu Guru harus ditulis semuanya, Bu Guru. Kertasnya kurang, Bu. Semua, Mas. Mbak. Bu Guru, Iya, sayang. kita kerja kelompok ya. Iya, kan tadi sudah Ibu kasih tahu dibagi jadi dua kelompok. Tidak mendengarkan itu, Bu. Jadinya teman-teman yang garap nggak apa-apa, Bu Guru. Bu, Tidak itu mendengarkan tadi, nulisnya- Bu, itu, Bu, Bu. itu nulisnya satu apa semua nulis, Bu? Diwakili sama ketua kelompoknya ya nanti. Oh gitu, Yang Bu lain Faiza nulis. aja yang nulis kalau gitu. Aku Ya Allah. nunut aja. Oh gitu ya. Mbak Sri sukanya nunut, Bu Guru. Ya Bu, nanti saya yang dikte Bu, Ibu yang nulis apa? Oh, Mbak Faiza yang nulis. Ya. Ayo segera didekte ya, dikerjain biar cepat selesai. Ayo Mbak Faiza, ayo. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah Bu, sudah selesai. Sudah selesai. Coba Bu Guru minta tolong perwakilan dari tiap kelompok ya. Dari anak putri dulu yang mau mewakili kelompoknya siapa? Ketuanya Bu Sri, Mbak Sri. Ya, Bu Faiza, Mbak Bu. Sri, Aku ayo kan maju. teman dikte. Ya Bu, saya Bu. Mbak Sri. Iya, ada bertamu. Yang pertama adalah mengetuk pintu. Yang kedua mengucapkan salam. Yang ketiga boleh masuk kalau sudah dipersilahkan. Yang keempat tidak boleh nyincang ke dalam. Itu Bu. Ya, betul sekali. Coba sekarang dari kelompok putra. Siapa yang mau mewakili? Sama, Bu. Mulasin, Bu. Jawabannya sama. Mulasin dari tadi cengkreng, Bu. Ya, Pak Mas Mulasin tadi nyontek sama Mbak Sri apa mengerjakan sendiri? Ya Bu, lebaran saya diambil Bu. Disuruh Makanya Pak Lukman, Bu. ya, besok dikerjakan kelompoknya sendiri. Tidak boleh nyontek. Harus dikasih tadi, Bu. Oh, Tadi dikasih tadi kok. Sri. Iya, tadi dikasih sama Bu Sri. Biar cepat pulang, Bu. Biar cepat pulang, iya. Coba siapa yang mau menambahkan tadi yang dipaparkan Mbak Sri tentang adab-adab bertamu? Segera pulang kalau sudah diusir, Bu. Oh, iya. Kalau sudah diusir, jangan nunggu diusir. Harusnya kita tahu diri, tidak boleh membatasi, tidak boleh bertamu terlalu lama. Itu biasanya muhib seperti itu, Bu. Oh, biasanya seperti itu. Kemarin katanya Mbak Abid itu cerita sama Bu Guru. Bu Guru tadi kemarin sore itu Mas Muhib main ke rumah Abid, katanya mau minta mangga. Boleh apa enggak? Angel nih, Bu. Kita bermain itu, bertamu itu dengan niat yang lurus. Katanya Mas Muhib main ke rumah Mbak Abid itu mau minta mangga, ya? Ya, Bu. Baik Bu Guru. Mau ngapa tadi, Bu, katanya?
Oh iya, ternyata anak ibu udah pinter ya, Mas Arif. Iya, Bu. Iya. Coba guru tanya. Iya, Mbak Leli. Enggak jadi Bu Guru. Mbak, Mbak. Waktunya. Jadi, iya. Jadi kesimpulannya, ketika kita bertamu itu ada etikanya. Kita tidak boleh punya niat yang tidak baik. Sebelum memasuki pintu, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam. Terus harus berpakaian sopan, harus menjaga sikap ucapannya supaya kita tidak menyinggung tuan rumah. Kita juga harus memperhatikan waktu. Tidak boleh pulang malam-malam. Kalau anak laki-laki misalnya mau bertanya PR, itu bisa ditemani sama ibunya. Jangan berangkat sendiri ya. Terus Saya berani, Bu, sendiri. Oh iya, kan rumahnya juga lewat hutan, jadi harus ditemani Mas Arif, nggak boleh sendiri, apalagi perginya malam-malam ya. Kita juga tidak boleh bertamu itu lebih dari jam 9 malam. Nah, mudah-mudahan setelah kalian tahu tentang adab bertamu itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mas Muhib itu katanya tadi langsung masuk ya. Besok kalau bertamu kita mengucapkan salam terlebih dulu. Jadi yang di rumah itu tahu, oh itu ada Mas Muhib datang ke rumah. Jadi mungkin yang rumahnya itu sudah di belakang, jadi bisa bersiap-siap untuk menyambut Mas Muhib. Oke, itu pelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.